Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Fatihah, akrab disapa Mita, mahasiswa semester 5 pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wirabakti Makassar. Program studi S1 Akuntansi dengan NIM 202101005. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi organisasi nirlaba, yaitu tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Sektor Publik atau ASP, yaitu Ibu Eka Aryati Arfa, SE MSI AK. Sebelum membahas lebih jauh mengenai organisasi nirlaba, saya akan memaparkan definisi dan perbedaan organisasi nirlaba dengan perusahaan berorientasi laba terlebih dahulu. Adapun definisi dari perusahaan nirlaba, yaitu perusahaan nirlaba adalah organisasi yang didirikan untuk mencapai tujuan sosial, kemanusiaan, pendidikan, lingkungan, atau tujuan lain yang tidak berkaitan dengan keuntungan finansial bagi pemiliknya. Perusahaan ini biasanya mengalokasikan pendapatan dan sumber dayanya untuk mendukung, memperluas program-program yang mendukung tujuan sosialnya. Adapun perbedaan perusahaan atau organisasi nirlaba dengan perusahaan berorientasi laba, yaitu perusahaan nirlaba berbeda dari perusahaan berorientasi laba dalam hal tujuan utama. Perusahaan berorientasi laba bertujuan untuk menghasilkan keuntungan finansial bagi pemiliknya, sedangkan perusahaan nirlaba bertujuan untuk menciptakan dampak sosial yang positif. Adapun poin-poin pembahasan pada kesempatan kali ini, yang pertama yaitu misi dan nilai perusahaan, dampak sosial, kolaborasi dan mitra, tantangan dan rencana masa depan. Langsung saja kepada pembahasan selanjutnya, yaitu pada misi perusahaan. Misi perusahaan nirlaba adalah panduan inti yang menjelaskan tujuan utama dari organisasi. Misinya seringkali mencerminkan komitmen perusahaan untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. Contoh misi perusahaan nirlaba yaitu misi kami adalah menciptakan akses pendidikan berkualitas bagi semua anak. Selanjutnya, misi perusahaan. Misi perusahaan nirlaba adalah panduan inti yang menjelaskan tujuan utama organisasi. Misinya seringkali mencerminkan komitmen perusahaan untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. Contoh misi perusahaan nirlaba antara lain yang pertama, misi kami adalah menciptakan akses pendidikan berkualitas bagi semua anak. Yang kedua, yaitu integritas, berkomitmen untuk bertindak secara jujur dan etis dalam semua aktivitas. Yang ketiga yaitu inklusi, menghormati keanekaragaman dan memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama. Pembahasan selanjutnya yaitu adalah dampak sosial. Dampak positif yang dicapai perusahaan nirlaba diukur berdasarkan dampak sosial yang telah mereka capai. Ini mencakup prestasi konkret yang mengarah pada perbaikan dalam masyarakat. Contoh dampak positif yang dicapai yaitu membantu ribuan anak-anak miskin untuk mendapatkan akses ke perawatan kesehatan yang baik. Selanjutnya yaitu program dan inisiatif. Untuk mencapai tujuan sosial mereka, perusahaan nirlaba seringkali menjalankan program dan inisiatif khusus. Contoh dari program dan inisiatif ini yaitu yang pertama, program beasiswa untuk siswa berbakat dari latar belakang ekonomi yang rendah. Yang kedua adalah inisiatif penghijauan untuk melestarikan lingkungan. Adapun kolaborasi dengan organisasi lain yaitu perusahaan nirlaba seringkali berkolaborasi dengan organisasi lain termasuk pemerintah, LSM, dan perusahaan swasta untuk memaksimalkan dampak sosial mereka.
Contoh dari kolaborasi yaitu menggandeng pemerintah lokal untuk meningkatkan akses pendidikan di wilayah terpencil. Adapun peran dari mitra yaitu untuk mencapai tujuan perusahaan nirlaba, mitra bisa menyediakan sumber daya, jaringan, atau pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai dampak sosial yang lebih besar. Tantangan dan rencana masa depan, adapun tantangan yang dihadapi yaitu dapat sangat beragam, termasuk keterbatasan dana, kompleksitas masalah sosial, dan perubahan kebijakan. Penting untuk mengidentifikasi tantangan ini agar dapat mengatasi mereka. Selanjutnya yaitu rencana masa depan. Rencana masa depan harus mencakup strategi untuk mengatasi tantangan, memperluas dampak sosial, dan mencapai tujuan perusahaan. Ini bisa mencakup pengembangan program baru, upaya penggalangan dana, atau perluasan jaringan mitra. Adapun kesimpulan pada pemaparan materi kali ini, yaitu perusahaan nirlaba memiliki peran penting dalam menciptakan perubahan sosial positif. Misi dan nilai perusahaan menjadi panduan dalam mencapai tujuan sosial. Yang ketiga adalah kolaborasi dan mitra memainkan peran kunci dalam mencapai dampak yang lebih besar. Sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.